Ketakutan lapar. Takut kalau tidak begawe, tidak dapat duit. Kalau tidak dapat duit, tidak bisa beli beras. Kalau tidak beli beras, tidak masak. Kalau tidak masak, tidak makan. Kalau tidak makan, berarti mati. Karena apa? Tuhannya gawean. Tuhannya gawean, bukan Allah. Dia bergantung sama pekerjaan. Jadi kalau wong ndak begawe, itu ndak makan mati. Kenapa? Dia bergantung kepada pekerjaan. Tuhannya adalah pekerjaan. Saat kita berzikir itu, lidah kita dilipat ke dalam. Tekuk ke dalam. Yo, belajar melipat lidah ke dalam, dibalik. Yang Allahnya di sini, di hati. Allah, bukan lagi mulut, tapi batiniah kita. Itu namanya belajar mati sebelum mati. Pernah kamu tidak belajar mati? Setiap malam Selasa kita zikir, malam Jumat itu belajar mati sebelum mati. Nah, kenapa? Setiap orang meninggal itu lidahnya terlipat ke belakang. Kalau tidak percaya, kaget ada wong mati, Pak, minta izin Pak, aku nak buka mulutnya. Kalau kena tepak oleh tuan rumahnya. Belajar mati sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Santriwan, santriwati, Bapak yang hadir pada kuliah subuh pagi hari ini, mari kita sama-sama kembali mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita bernapas, masih diberikan kesempatan kita untuk melihat dunia, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan sahur, masih bisa merasakan pedesnya cabai, masih bisa merasakan asinnya garam, masih bisa merasakan panasnya air putih, kopi, dan lain sebagainya. Dan seluruhnya itu diberikan oleh Allah gratis, jauh sebelum kita meminta. Hal yang seperti ini kadang-kadang kita tidak sadar, bahwa kenapa kita wajib sholat, kenapa kita wajib nunduk sama Allah, bukan untuk surga, bukan untuk karena takut neraka. Ya, nak ya, yang kecil-kecil, yang baru dengar hari ini. Jadi sholat yang kita lakukan itu bukan karena kita tuh pengen surganya Allah, itu tidak. Juga bukan karena takut neraka. Tapi kita sholat itu taat sama Allah karena kita menjadi orang yang beradab. Beradab itu apa? Jadi manusia yang tahu diri itu apa? Tahu berterima kasih. Karena Allah sudah ngasih sama kita jauh sebelum kita minta. Hidung kita tidak pernah minta, lubangnya dua. Mata dua iko ada di kanan kiri. Kita tidak bisa bayangkan kalau mata kita sikok depan sikok belakang. Hidung lubang dua iko arahnya ke bawah, tidak pernah arahnya ke pucuk. Kuping ada di kanan kiri, dibuat sedemikian rupa oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam jasad yang sempurna. Kenapa sempurna? Ya karena kita sudah sangat sempurna manusia ini. Ada pikiran, ada akal sehat, ada nafsu dan lain sebagainya. Kalau yang tidak sempurna ini depan ini, nih kucing ini tidak sempurna itu, tidak punya perasaan. Anjing, kodok, belut, harimau, ular, mereka diciptakan sebagai makhluk yang tidak sempurna. Mereka tidak punya otak, mereka tidak punya akal, pikiran. Hewan, binatang, jangan nyandar tembok, disedot sama iblis. Ya, di tembok ini banyak nih iblisnya nih, nyedot badan ini ya. Akhirnya bersandar, sedot, kemudian kayak matonya itu disedot juga, akhirnya apa? Ngantuk. Ilmunya tidak masuk. Sekali lagi, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim, jauh sebelum kita meminta.
Jadi kita tidak pernah minta sama Allah, ya Allah ciptakan aku hidungnya lubangnya ke bawah bae duiko, tidak pernah. Jauh sebelum meminta, Allah sudah memberikan semuanya. Kenikmatan apalagi yang akan kau dustakan? Kalaupun kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak baca ngitung. Apa ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan apalagi yang akan kau dustakan? Atau kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak bakal terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Sekiranya engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kita tidak pernah akan bisa menghitung. Itu tadi yang pernah kita bahas. Untuk mengatur keluarnya tinja, mengeluarkan tai bae tiap pagi itu kita tidak bisa nak ngatur kapan tai itu keluar, kapan kencing itu keluar, kita tidak bisa. Bisa tak kamu? Ya, bisa tak kita ngatur? Ayo keluar. Sekarang ada yang transmisi. Tidak kati, kalau tidak kati, yang transmisi sekarang ke WC ngeden lah kamu. Berjam-jam kamu tidak bisa. Nah, untuk satu hal yang sederhana baik, kita tidak bisa mengatur hal-hal seperti itu. Itu Allah galo yang ngatur. Dan jauh sebelum kita minta. Ya, Samsu ya. Kalau kita ngantuk berarti otaknya tidak berpikir. Afala tatafakkarunya tidak jalan. Afala takilunya tidak jalan. Apakah kamu tidak pernah berpikir? Kemarin pagi kita bahas ya. Jadi kalau sudah dapat ilmu, ilmunya mental kanan kiri, itu berarti nggak berpikir. Santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah, mana jika sama ini? Di antara sekian banyak yang wajib kita syukuri adalah berbagai macam cobaan. Tadi ayatnya tadi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah itu selalu memberikan ujian-ujian dalam diri kita. Setiap kita nak naik kelas itu pasti ada ujian, benar enggak? Dari SD ke SMP ada UAN, ada UAS. Kalau dulu tahun 85 ada namanya EPTA, EPTANAS. Yang SMP ke SMA ada lagi ujian. Yang SMA nak kuliah ada ujian. Yang nak begawe pasti ada ujian. Siapa yang lulus, dia naik tingkat. Siapa yang tidak lulus, maka dia akan gagal. Nah, ujian hidup itu beda lagi. Allah menciptakan ketakutan, khauf. Khauf itu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan tidak makan. Ketakutan tidak diterima gawe. Ketakutan itu, ketakutan ini sampai akhirnya takut mati. Ada enggak uang yang takut mati? Ada, Pak. Banyak. Orang yang takut mati, walaupun takut cak manobai, kematian akan hadir. Kapan saja, di mana saja. Tidak mesti harus sakit. Nah, kemudian ujian yang lain apa? Walju'. Ketakutan lapar. Takut kalau tidak begawe, tidak dapat duit. Kalau tidak dapat duit, tidak bisa beli beras. Kalau tidak beli beras, tidak masak. Kalau tidak masak, tidak makan. Kalau tidak makan, berarti mati. Karena apa? Tuhannya gawean. Tuhannya gawean, bukan Tuhannya bukan Allah. Dia bergantung sama pekerjaan. Jadi kalau wong tidak begawe, itu tidak makan mati. Karena apa? Dia bergantung kepada pekerjaan. Tuhannya adalah pekerjaan. Sekali lagi, bahwa kelaparan, kemudian ketakutan itu selalu dalam diri kita. Kemudian kekurangan jiwa, anfus. Kekurangan jiwa ini misalnya beberapa waktu lalu Ustadz sama Ustadzah kehilangan ponaan kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekurangan jiwa juga, kita kosong jiwa kita deh. Nak ngapo? Bingung. Ada jiwa-jiwa yang kosong. Kenapa? Karena dia bersandar pada dunia. Dunia itu kalau sudah bergantung dalam nafsu itu, dia akan menguasai kita. Makanya jangan bergantung sama dunia. Bergantunglah sama yang punya dunia. Ya. Apapun cita-cita, jangan bergantung sama usaha kalian. Bergantungnya sama Allah. Bahwa usaha yang kamu lakukan, hafal Quran, administrasi, ijazah, KTP, tes kesehatan, itu syariat dunia. Tapi jangan bergantung pada itu. Apalagi ada yang nawar-nawari, Umar. Ya kan? Kalau kamu nak masuk ini, nak masuk itu, kamu dengan duit 300 juta pasti lolos. Mogolah di ujung kulon sana, mau di ujung langit, kalau belum rezeki, no way.
Tidak ada kalau Allah tidak ridho. Masuk pekerjaan dengan membuka cara itu menyuap, ar-rashi wal murtasi finnar. Yang menyuap atau yang disuap seluruhnya dalam neraka. Makanya anak-anakku sekalian, Ustadz nitip nian, sesulit apapun, dunia pekerjaan yang katanya sempit, yang sempit itu bukan dunia pekerjaan, nak. Cara berpikir kita yang terlalu sempit. Pekerjaan itu ada terbentang luas oleh Allah. Jangan tergantung dengan BUMN, BUMD, Pertamina, Pusri, PTBA, polisi, TNI, PNS. Kalau itu hanya berpikir dalam lingkaran itu, maka kita memandang bahwa pekerjaan itu sempit. Mari kita sama-sama buka. Di depan mata kita itu banyak duit. Duit itu tidak perlu dicari lagi, nak. Kalau Kiai Imron Jamil itu, jangan lagi mas bilang mencari rezeki, mencari uang. Tapi mengambil uang, mengambil rezeki. Kenapa? Kita melangkah keluar itu sudah banyak rezeki. Ambil karung, ambil botol aqua, botol kemasan itu masukkan karung. Keliling supaya mengangkat ini. Jual, laku dah? Laku. Tidak perlu yang namanya nyari. Tinggal ngambil duit itu. Tidak percaya? Sekarang ambil karung, ke tong sampah itu. Banyak tidak botol aqua, botol kemasan itu? Banyak tidak? Banyak. Ambil karung, masukkan situ. Sudah berkarung-karung seharian. Sore jam 4 bawa ke tempat tukang pengumpul sampah. Dapat duit tidak? Dapat duit. Jadi tidak ada lagi yang namanya rezeki itu dicari. Rezeki itu diambil. Nah persoalannya sekarang cak mano ngambilnya. Kalau ngambilnya dengan cara yang batil, nodong, ya kan? Maling, ngerampok, itu cara yang batil. Tapi memang itulah diciptakan oleh Allah. Ada hak, ada batil, ada benar, ada salah. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau Allah itu berkehendak hambanya itu baik, kenapa setan diciptakan? Itu kan pertanyaan yang susah dijawab. Ngapa udah Allah itu membuat jalan lempeng be, yang bagus-bagus be? Nah, ibaratnya kayak gini, nak. Kalau kamu main sepak bola, itu satu tim berapa, Bang? 11. Kalau futsal berapa? 5. Futsal 5, sepak bola 11. Gol 11 gol, tapi tidak katik lawan. Kira-kira berharga tidak 11 gol itu? Tidak ada lawan, tidak berharga. Berharga 1 gol itu kenapa? Karena ada lawan. Jadi setan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai lawan dari manusia. Sebagai lawan manusia supaya apa? Kau nak pilih jadi berkawan sama setan atau bermusuh sama setan? Setan tidak usah diusir. Biar kebaik dia hidup. Biarkan baik dia hidup. Tapi dia jinakkan dengan zikir pada Allah. Biarlah setan dalam diri kita. Setan kau ada dalam diri aku ya. Ada dalam diri aku. Kau bagus-baguslah di situ ya. Zikir Allah, 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 Allah di bawah 2 jari di bawah tetek kiri kita. Allah, Allah, Allah. Ngerepot dia lama-lama. Ngeci. Nah, tidak bisa bergerak dia. Nah ini. Disiram oleh, ditujah-tujah oleh kata-kata Allah, 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 zikir, terus ngaji, ngeci. Jangan kamu siram songhi. Kalau kamu siram songhi, minuman keras, narkoba, besak dia. Wah, kalau sudah besak nguasai badan langsung aku nguasai kamu. Otaknya jadi rusak. Jadi orang yang sudah minuman keras, narkoba, tidak pernah berpikir cak mano nyumbang masjid, nak. Masuk masjid cak mano bongkar kotak. Sholat dia. Tapi begitu sholat, incarannya apa? Tas wong diambil. Kotak masjid dijebol. Kenapa? Karena darah yang masuk dalam orang itu sudah darah haram. Jadi darah ini, ya, nak, di jantung kita ini ada namanya pemompa darah. Namanya jantung. Maka dalam hadis Rasul, dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Dan kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik semuanya. Kalau segumpal daging buruk itu akan buruk semuanya. Ala waliyal qalb. Itulah yang namanya hati. Itulah yang namanya qalbun, hati. Makanya kita berzikir yang dihantam apa? Hati. Ya, Allah, 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 Allah. Penyaring darah itu nak yang diambil tuh. Yang kita zikir setiap malam Selasa sama malam Jumat. Kalau yang dibaiatkan kemarin kan apa? Kata-kata Allah di bawah 2 jari di bawah tetek kiri kita. Nah di sini nih. Nah di sini nah jantung kita. Nah dihantam dengan kata-kata Allah. Bukan mulutnya yang ngomong nak. Bukan mulut kita. Saat kita berzikir itu lidah kita dilipat ke dalam. Tekuk ke dalam. Yo belajar. Belajar melipat lidah ke dalam, dibalik. Yang Allahnya di sini, di hati. Allah, Allah, Allah. Bukan lagi mulut. Tapi batiniah kita. Itu namanya belajar mati sebelum mati.
Pernah kamu tidak belajar mati? Setiap malam Selasa kita zikir, malam Jumat itu belajar mati sebelum mati. Nah, kenapa? Setiap orang meninggal itu lidahnya terlipat ke belakang. Kalau tidak percaya, kaget ada wong mati, Pak, minta izin Pak, aku nak buka mulutnya. Kalau kena tepak oleh tuan rumahnya. Belajar mati sebelum mati. Nah, anak-anakku sekalian, kembali kepada cobaan ya. Cobaan dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu beda-beda lagi. Kelas 5 beda lagi, kelas 6 beda lagi, kelas 7 beda lagi. Sampai tua selalu ada cobaan. Untuk apa? Allah sedang ingin menaikkan kelas kita. Ustadz nih, pernah setahun kehilangan sepeda motor 3 kali. Kalau itu kemudian kita dalam pandangan yang hanya sebatas kemarin yang kita bahas, kita lihat hanya sebatas linier, hanya melihat mata zohir baik. Wah, itu kita protes sama maling, protes ngapo, segala macam, ngapo aku dicoba sama Allah. Tapi ketika kemudian evaluasi diri, ya Allah, jadikan seluruh apa yang terjadi ini menjadi penebusan dosa diriku. Kalau kalian yang muda-muda nih, alhamdulillah nih, jangan pernah berniat untuk berbuat dosa. Kenapa? Hari ini kalian berbuat dosa, maka di rumah tangga kalian kaget sudah merintis dosa-dosa yang baru. Makanya bersyukur anak-anakku sekalian, dalam lingkaran pondok, di pesantren manapun, kita bersyukur karena usia-usia masih SD, SMP, SMA sudah terdidik dengan Al-Quran. Cahaya Al-Quran sudah dibangun. Apalagi sudah ada kita diajari berzikir. Jadi ketika Allah itu jatuh ke kita, nak, ya, saat Allah itu jatuh ke kita, misalnya ada usaha yang jatuh, misalnya Ustadz dulu pernah berdagang jatuh, usaha jatuh, usaha koran dicabut selama 4 tahun, kemudian dicabut investasinya, balik ke lantai yang sangat keras, dibalikkan pada titik nol. Sebenarnya di situ Allah sedang mengajarkan untuk kita, wahai Imron, kau harus bisa berdiri. Jadi ketika Allah itu memberikan sebuah cobaan, menjatuhkan kita itu sebenarnya Allah sedang mengajari kita cak mana kita bangun. Jangan stres, karena disitulah Allah sedang mengajari kita cak mana kita berdiri. Coba kalau kita tidak pernah nyampak, ya kan? Kita tidak pernah bisa belajar cak mana kita naik sepeda kalau kita tidak pernah jatuh. Begitu kita nyampak jatuh, kita sedang diajari oleh Allah bagaimana kita cara berdiri. Jadi positive thinking, ya. Melihat segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini harus positive thinking. Berpikirlah positif. Jangan pernah kita suuzon sama Allah. Ay, Allah tidak ngabulkan aku. Ay, Allah ini benci sama aku. Allah hanya akan mengabulkan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau hambanya ragu, hambanya tidak yakin, tambah lagi. Ya Allah marahlah. Kau tidak percaya dengan aku, jauh sebelum kau minta sudah kunjuk. Sekarang kau tidak percaya dengan aku, ya kan? Ajar kau. Makanya yakinlah sama Allah bahwa seluruh apa yang terjadi, nak, sekarang kamu bersusah-susah nih di pondok, makan seadonyo, buko seadonyo, kadang-kadang lapar, duit jajan ndak kate, ya kan? Wong tua tidak ngirim, bersabar, bersyukur. Masih banyak orang yang di bawah kita. Jadi kalau kita urusan dunia, nak, jangan nyungak. Tahu nyungak? Dangak kalau bahasa Jawanya nama ini terus. Wah, dia tuh punya mobil. Wah, dia punya pesawat. Wah, dia punya kereta api. Sakit leher. Kalau yang urusan dunia, seandainya kita punya mobil, kita bersyukur, ya Allah, aku punya mobil. Tetangga kita cuma punya sepeda motor. Bertahun-tahun pakai sepeda motor. Yang punya sepeda motor, bersyukur, alhamdulillah, kita ini punya sepeda motor. Tetangga sebelah kita cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah, aku punya sepeda. Tetangga kita kemana-mana jalan kaki bertahun-tahun. Yang jalan kaki, alhamdulillah, aku bisa jalan kaki. Tetangga sebelah ini bertahun-tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Di pucuk ranjang baik, didorong pakai kursi roda. Yang kursi roda, yang lumpuh bersyukur, alhamdulillah, aku bisa hidup. Tetangga kita kemarin mati, tidak balik lagi. Nah, kalau yang mati sudah selesai kan, baca lagi tak ngomongnya. Itu urusan dunia. Jangan dangak, jangan nyungak, jangan nyingok pucuk. Kalau yang lumpuh jingok jalan, yang jalan jingok sepeda, yang sepeda jingok motor, yang sepeda motor jingok mobil, yang mobil jingok pesawat, pesawat jingok kereta api, terus tidak kate akhirnya dunia ini cuman sampai dalam kubur. Pertandingan dunia tidak pernah akan selesai. Dunia itu seperti air laut, semakin diminum itu semakin haus. Tapi urusan akhirat kamu harus juga pucuk. Woi, hebat kan kiai itu zikirnya dari pagi sampai sore zikir. Aku bisa tak? Aku harus bisa. Itu kalau soal akhirat. Wah, kawan aku ini sudah 2 juz. Ya.
Kawan aku tuh sudah 3 juz, ngapa aku tidak bisa? Kejar. Wah, kawan aku tuh setiap malam ngapal sampai 5 juz dalam waktu seminggu 2 minggu 3 juz. Kejar. Itu kalau urusan akhirat. Ngapo kawan tuh bisa tahajud, ngapo kawan tuh bisa duha, duha bisa duha bisa 4, duha bisa 8, bisa 12. Ngapa aku tidak baca? Kejar. Itu kalau urusan akhirat kita melihat ke atas bukan ke bawah. Tapi kalau misalnya ke akhirat urusan ke bawah, sudahlah, kawan sudah dibangun ke masih juga tidur-tidur, sudahlah aku juga tidur. Itu kan? Itu gaya-gaya santri itu kayak gitu memang. Kalau belum ustaznya, ayo. Belum. Siram. Pasti masih masih meluk bantal lagi. Apalagi kawan dewek yang bangun kayak. Iya, ya sudah. Iya kan? Mas. Siapa lagi yang kecil nih? Pasha. Ya. Sudah 2 kali Ustaz bangun ke. Allah. Ini sama Sinta sama Cika. Coba jangan bersandar tembok. Ya. Bertiga kecil-kecil berlatih untuk bangun cepat ya. Bangun cepat. Jangan sampai kena siram. Anakku sekalian, santriwan santriwati, sekali lagi bahwa apa yang berputar dalam perjalanan hidup kita ini seluruhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita harus statis. Statis itu artinya diam di tempat, tidak. Seluruhnya sudah diatur oleh Allah. Daun jatuh di muka bumi ini juga diatur oleh Allah. Tai yang berputar dalam diri kita kapan keluar, kapan jadi tai atau tidak, itu sudah diatur sama Allah. Tetapi proses syariat harus dijalani. Pak Ustadz, sudahlah. Kalau semuanya kan sudah diatur sama Allah, sudahlah diem baik. Kita tidak usah nyari rezeki, tidak usah berjalan kemana-mana. Sholat tidak usah, iling baik. Laju kejebak dengan kejawen, ya kan? Jadi makan bakso, makan itu tidak usah lagi yang namanya kita ngambil nasi, lauk, sendok, piring segala macam masuk di piring, tidak usah disuap, iling baik. Nasi, tempe, ayam. Kenyang nggak kira-kira? Tidak kenyang. Artinya usaha jalan, ikhtiar jalan, berdoa berjalan, syariat dijalani. Soal hasil Allah yang atur. Ya Maria, bercita-cita jadi TNI, bercita-cita jadi dokter, bercita-cita jadi polisi, bercita-cita jadi pedagang, jadi hafiz Quran dan apapun, niatkan. Ya Allah, aku hanya berusaha, aku hanya ikhtiar, aku hanya bisa melaksanakan secara syariat. Tapi hasil semuanya Engkau yang menentukan. Gagal karena Allah, berhasil karena Allah. Tidak stres nak. Tidak stres. Tidak perlu kemudian nak nenggak botol minuman keras, minuman yang lembut banyak. Ya. Bengak pula minuman keras diminum. Yang lembut masih banyak nak. Iya. Hai, aku nak bunuh diri Pak Ustadz, ngapo aku stres? Kagak, bunuh diri itu kagak. Jangan sekarang. Sudah kayo, sudah punya mobil banyak, rumah banyak, ya kan? Nah, kalau nak bunuh diri, kan itu. Tak usah nak bunuh diri, mati juga akhirnya kakek. Tunggu pasti mati. Itu orang yang stres, yang tidak bergantung sama Allah. Nah, kita punya Allah. Umar, ya, ngelamar begawe. Wah, uang itu sudah nyiapkan 300 juta, 600 juta. Lajulah kamu. Kamu punya duit, aku punya Allah. Ya kan? Aku punya Al-Quran. Aku punya Allah, terserah kamu. Dunia kecil nak, dunia kecil. Biarlah dunia yang mencari kita, jangan kita yang mencari dunia. Asal kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.